Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Rodiani Agatha. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Happy watching. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bahan-bahannya untuk membuat kue adalah margarin atau blue band, kemudian ada SP, ada pasta pandannya yang paling penting. Toppingnya ada keju, saya pakai Procis ya, boleh yang lain. Kemudian ada coklat Messy Series, baking powder atau BP. Kemudian ada 9 sendok makan gula pasir atau sesuai dengan selera. Dan saya pakai tepung segitiga biru sebanyak 8 sendok makan. Kemudian 5 butir telur agar mengembang dengan sempurna. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu bahan-bahannya, karena sekarang aku mau menyaring dulu atau mengayak tepungnya agar lebih lembut lagi, karena bolu pandan yang saya buat ini lembut seperti kapas dan empuk gitu. Teman-teman boleh diayak, boleh tidak ya, untuk lebih lembut gitu, pengen lembut, pengen empuk, boleh diayak seperti yang aku lakuin ini. Lakukan sampai tepung itu habis. Kemudian kita masukkan baking powdernya sebanyak setengah sendok makan. Ini karena sedikit kurang halus, jadi saya harus haluskan dulu pakai tangan ya. Intinya baking powder ini setengah sendok makan ya, karena tadi saya kurang setengah sendok makan gitu. Kemudian kita aduk agar rata dan tercampur gitu. Kemudian kita siapkan 5 butir kuning telur. Kenapa saya pakai 5? Karena biar bolu tersebut bisa mengembang dengan sempurna dan bisa empuk gitu. Padahal 2 telur atau 4 butir telur juga bisa. Tinggal nanti mengurangi terigunya saja. Kemudian masukkan gula pasir ke dalam wadah. Dan masukkan SP sebanyak setengah sendok teh ya. Ini jangan banyak-banyak menggunakan SP-nya gitu, nanti takutnya bolunya itu jadi pahit. Itu setengah sendok teh ya. Ketika sudah, kita mixer sampai telur tersebut mengembang dan sampai berubah warna menjadi putih gitu ya. Ini kita mixer kurang lebih 10-15 menit. Jika adonan sudah siap dan sudah mengembang dengan sempurna, maka boleh dimatikan pengadukan tersebut. Sebenarnya kalau teman-teman nggak ada mixer gitu ya, boleh pakai secara manual gitu. Karena saya di sini untuk pengen cepet gitu ya, jadi pakai mixer saja.
tunggu sampai adonan mengembang dengan sempurna. Nah, ini sebentar lagi ya teman-teman. Kita lihat ini adonan sudah mengembang dan sudah berubah warna menjadi putih. Oke, kita matikan ya mixernya. Tuh, nanti hasilnya seperti itu ya, gengs. Kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan kecepatan rendah. Oh ya, tadi mengaduk adonan telur yang pertama itu dengan kecepatan tinggi ya. Sekarang kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai habis dengan kecepatan rendah, atau bisa juga diaduk dengan manual gitu pas masukin tepung terigunya. Aduk sampai adonan tersebut tercampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan. Proses pengadukannya juga harus satu arah ya. Ini kurang lebih sudah tercampur rata dan hasilnya seperti itu. Kemudian lelehkan margarinnya 3 sendok makan atau sesuai selera, dan ketika sudah mencair itu 6 sendok makan. Ini udah pas banget kalau kata aku, rasanya manisnya pas, enak, dijamin ini bakal ketagihan deh. Kemudian untuk membuat bolu pandan tentunya harus menggunakan pasta pandan. Kita teteskan sebanyak 6 tetes ya. Kita aduk sampai benar-benar warna tersebut tercampur rata. Pasta pandan itu memberikan aroma pandan yang wangi, juga membuat bolu itu menjadi enak ya. Kita aduknya menggunakan spatula saja. Dan jangan terlalu lama bolu itu diaduk, adonan bolu itu diaduk, nanti membuat bolu tersebut bisa menjadi mencair dan kemudian membuat gagal bolu tersebut, atau nanti bisa bantat gitu. Ini sebenarnya sudah bisa ya, sudah hijau gitu, tapi aku pengen 1 tetes lagi ya. Dan untuk teman-teman juga nggak boleh kebanyakan juga nih pasta pandannya gitu, nanti ditakutkan itu malah merusak cita rasanya karena menjadi pahit gitu. Nah, ini warnanya udah cantik ya guys.
Oke, sudah seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu adonannya, kemudian siapkan loyangnya. Ini aku pakai yang bulat ya. Kemudian oleskan loyang tersebut dengan margarin. Ini tangan aku sudah higienis ya guys, sudah cuci tangan. Kalau ada kuas boleh pakai kuas. Oleskan margarin terhadap loyang tersebut sampai merata. Manfaatnya untuk agar adonan tersebut nanti bolu tersebut itu tidak menempel di loyang dan mudah ketika dikeluarkan. Lakukan ke semua sisi kurang lebih seperti itu dan beri loyang tersebut tepung terigu ya yang tadi, agar memudahkan juga ketika kue tersebut diangkat. Kurang lebih seperti itu ya gengs. Kemudian masukkan adonan tersebut ke loyang. Baru nanti kita oven. Kalau mau dikukus juga bisa. Nanti kukusannya itu tutupnya itu ditutup menggunakan kain gitu agar airnya tidak masuk ke adonan. Tapi ini aku di oven saja ya. Sebelumnya ini ovennya udah dipanaskan sebentar. Masukkan adonan ke oven, tunggu sampai 25 sampai 30 menit ya. Dan gunakan api sedang cenderung kecil agar matangnya itu tercampur rata. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kuehnya udah jadi teman-teman. Enak banget sumpah. Tada, seperti itu. Empuk banget. Kita keluarkan kue tersebut dari loyang ya, dan nanti ke piring saji. Ini cocok banget untuk hidangan pas lebaran nih, atau buat usaha kue cake gitu ya. Ini cocok banget, modalnya nggak terlalu besar dan bisa mendapat keuntungan yang lumayan juga. Rasa dijamin enak. Tada, matangnya merata ya gengs. Ini kita pas megang juga terlihat sangat empuk sekali, seperti kapas gitu ya, lembut. Ketika sudah dingin kuehnya atau bolunya, kita oleskan margarin di atas kue tersebut karena biar keju dan coklat Mrs. Ceres tersebut bisa menempel. Dan untuk toppingnya ini boleh pakai margarin atau boleh pakai krim ya. Sesuai selera saja, tapi untuk lebih simpelnya itu pakai margarin saja juga sudah enak banget. Tinggal kita hias dengan coklat Mrs. Ceres, setengah coklat Mrs. Ceres dan setengah lagi keju. Karena di sini saya buat
bolu pandan coklat keju yang empuk, lembut, dan enak. Kemudian untuk sebelahnya siapkan kejunya, lalu kita parut menggunakan parutan keju. Sumpah ini enak banget guys, bolu pandan coklat keju ala Rodiani Agatha. Selamat bereksperimen. Nih, untuk membuktikan apakah bolu saya tadi itu empuk atau tidak, bisa dilihat ya, ketika memotong juga empuk banget, kayak kapas juga, lembut, manisnya pas, bolunya juga nggak bantet, mengembang. Nih kita lihat hasilnya ya. Kalau bantet itu permukaannya itu padat banget bolunya, dan ini pas dipegang itu lembut dan nggak bantet.